setelah kefarduan-kefarduan yang lain. Kefarduan yang paling utama, kefarduan di atas kefarduan yang lainnya adalah thalabul ilmi, adalah duduk di majlis ta'lim. Maka kenapa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah berkata, ta'allamul ilma fa inna ta'limahu hasanatun wa talabahu ibadatun. Ta'allamul ilma, pelajari oleh kalian ilmu, tuntutlah ilmu, belajarlah kalian. Fa inna ta'limahu hasanatun, karena sesungguhnya ketika kita mempunyai ilmu kemudian mengajarkan ilmu tersebut, maka hasanatun itu adalah satu kebaikan. Wa talabahu ibadatun, ketika kita tidak bisa mengajarkan ilmu karena kita belum punya, karena kita tidak punya ilmu, wa talabahu ibadatun, maka sesungguhnya di dalam menuntut ilmu itu ibadatun, termasuk ibadah. Wa mudzakaratuhu tasbihun, kemudian muzakarahnya, saling mengingatnya, interaksinya itu adalah tasbihun, seolah-olah kita bertasbih. Kalau kita mudzakarah ilmu, kalau kita mempertanyakan, membahas ilmu, itu seolah-olah kita bertasbih, sama dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal bahsu anhu jihadun, adapun membahas ilmu, saling membahas satu sama lain, itu jihadun, sama dengan pahala kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa badluhu shadaqatun, mengerahkan kekuatan kita, saking kita cinta akan majlis taklim, saking kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di bawah mengakhirkan kecintaan kita kepada yang lain selain Allah dan Rasulnya, kita buktikan dengan kita duduk di majlis, dengan kita duduk di majlis taklim, maka mengerahkan kekuatan, segenap kekuatan kita itu adalah shadaqatun, sama saja dengan pahala bersedekah. Insyaallah itu daripada keagungan ilmu. Maka kenapa Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Nusantara, mengatakan mal fariidah ba'dal fariidah, tidak ada kefarduan setelah kefarduan yang lain yang lebih tinggi selain duduk di majlis taklim, selain thalabul ilmi, selain menuntut ilmu. Bahkan Abi Darda radhiyallahu anhu pernah mengatakan begini, man da'aba ila alimin wa jalasa indahu wa lam yaqdir ala hibdi syai'in mimma qalahu hadahu Allah sab'a karamatin. Barang siapa dia berniat pergi dari rumah, melangkahkan kaki pergi ke majlis taklim, duduk di depan di depan muallim, wa lam yaqdir ala hibdi syai'in mimma qalahu, tetapi dia tidak mampu, dia tidak mengerti, dia tidak memahami apa yang dikatakan, apa yang diajarkan oleh muallim, apa yang diajarkan oleh guru. Seseorang datang berniat untuk menuntut ilmu, pergi ke majlis taklim, tetapi dia tidak mengerti apa yang diajarkan oleh guru. Dia tidak hafal, dia tidak faham. Apakah sia-sia duduk di majlis lain? Tidak. Orang yang duduk di majlis taklim, kata Abu Darda radhiyallahu anhu di dalam kitab I'anatul Talibin, dia mendapat 7 keramat, 7 kemuliaan. Ini keramatnya kita duduk di majlis taklim, keramatnya ilmu itu. Apa yang pertama? Coba. Awaluha yanalu fadlal muta'allimin. Yang pertama, keramat orang yang duduk di majlis taklim, walaupun dia tidak mengerti, tidak faham apa yang diajarkan, bahkan tidak hafal sama sekali, yanalu fadlal muta'allimin, dia mendapatkan keutamaan orang-orang yang belajar.
Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait orang yang belajar ngaji, terkait orang yang menuntut ilmu, Rasul pernah mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan, duduk engkau satu saat saja, fi majlisil ilmi, di majlis ilmu, wala tamussu qalaman, tidak memegang pena, wala taktubu harfan, enggak menulis satu huruf pun, tapi apa? Ta'dilu sab'ina rak'atan, kata Rasulullah, sama saja pahalanya dengan sholat 70 rakaat. 70 rakaat sholat sunat. Siapa yang mau sholat sunat 70 rakaat tiap hari? Gak ada, ya kan? Badiah, qobliyah juga kadang-kadang, witir juga kadang-kadang, duha juga kadang-kadang, tahajud juga kadang-kadang. Kalau lagi ingat aja, kalau lagi kepepet aja roman-romannya, lebih banyak utang, ya baru sholat tahajud, baru sholat aja, baru sholat dulu, baru sholat dulu. Ini duduk di majelis taklim satu saat saja, masya Allah, seperti kita sholat 70 rakaat, 70 rakaat kata Nabi. Tuh, itu keramat orang yang duduk di majelis taklim, di majelis taklim. Keramat yang kedua, basaniha, madama indahu jalisan kana mahbusan anid dunubi wal khotoya. Keramat yang kedua, orang yang duduk di majelis taklim, selagi dia duduk di majelis taklim, kana mahbusan anil dunubi, maka dia terjaga, terpelihara daripada berbuat dosa. Secara logika saja, orang di majelis taklim duduk seperti ini, apakah ngomongin orang, apa dengerin nasihat? Ya kan? Duduk di majelis taklim ini, ya kan? Kita ini apakah ngomongin orang? Apakah hasud orang? Apakah gibah orang? Apakah kita dengerin ngaji, dengerin nasihat? Dengerin nasihat, dengerin nasihat. Saya coba pergi ke majelis-majelis taklim. Mana ada di majelis taklim bermaksiat di situ? Di majelis taklim main kartu, nggak ada, ya. Selagi kita duduk di majelis taklim, kita terbebas dari dosa, terpelihara dari dosa, nggak berbuat dosa. Coba kita keluar lagi habis dari majelis taklim, ngumpul sama teman-teman, apa saja ada dosa, ya. Coba kita pergi keluar kemana saja setelah duduk di majelis taklim, pasti mata kita berbuat dosa, tangan kita berbuat dosa, mulut kita berbuat dosa. Itu keramat ternyata ngaji atau duduk di majelis taklim. Wa thalithuha, yang ketiga, idza kharaja min manzilihi nazalat alaihi rahmah. Apabila kita keluar dari rumah kita dengan niat mau menuntut ilmu, dengan niat mau talabul ilmi, nazalat alaihi rahmah, maka Allah turunkan rahmat untuknya. Masya Allah, Rabbana Karim. Jadi kalau kita pengen tahu, ya, kalau kita pengen jelas siapa orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah sangat jelas sekali, orang-orang yang duduk di majelis taklim, itulah orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keramat, keramat duduk di majelis taklim. Warabi'uha, yang keempat, idza jalasa indahu nazalat rahmah 'alal 'alim fatusibahu bi barakatihi. Apabila kita sudah masuk majelis taklim, duduk di samping guru, duduk di depan guru, nazalat rahmat, maka turun rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala 'alal 'alimi, kepada orang alim, fatusibuhu bi barakatihi, bahkan keberkahannya pun menular kepada orang-orang yang ada di sekitar guru, kepada orang-orang yang ada di sekitar muallim. Seperti itu ternyata, Masya Allah, antara muallim dan muta'alim, ketika semuanya berkumpul dalam satu ruangan yang disebut dengan majelis taklim, maka di situ turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau mencari apa lagi kita? Mencari rahmat Allah, mau mencari keberkahan dari Allah. Kuncinya apa? Hanya duduk di majelis taklim. Duduk di majelis taklim. Hadirin hadirat rahimakumullah. Wa khamisuha, keramat yang kelima,
orang yang duduk di majlis taklim, tuktabu lahul hasanati ma dama mustami'an, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala duduknya orang di majlis taklim kebaikan-kebaikan yang tidak terhitung, mustami'an, selagi dia menjadi mustami, selagi dia mendengarkan. Keinget, kalau lagi ngaji itu kita harus dengerin, harus jadi mustami. Maka kan apa ancaman Rasul? Apa kata Rasulullah? Kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan. Pentahlah, kata Nabi. Jadilah engkau seorang alim yang mengajarkan ilmu. Tidak bisa mengajarkan ilmu karena tidak punya ilmu. Au muta'alliman, jadilah engkau yang belajar ilmu. Tidak ngajar, tidak belajar. Au mustami'an, jadilah engkau pendengar yang setia. Dengarkan. Ngajar tidak, belajar tidak, mendengarkan tidak, muhibban, jadilah simpatisan. Jangan jadi orang yang benci kepada orang yang duduk di majlis taklim. Jangan gedeg kepada orang yang pergi menuntut ilmu. Wala takun khomisan, jangan menjadi nomor yang kelima. Yang menjadi yang ngajar tidak, menjadi orang yang mengajar tidak, menjadi orang yang belajar tidak, menjadi orang yang mendengarkan tidak, menjadi orang yang mencintai, yang simpati tidak. Itu yang kelima. Jangan sampai kita menjadi yang itu. Apa kata Nabi? Diancamnya fatahlah, rusak kau, hancur, binasa kau, kata Nabi. Tuh. Maka pada saat kita ngaji itu memang selain kita menjadi muta'alim, orang yang belajar, kemudian orang yang simpatik juga, kemudian mustami'an, dengarkan. Ya. Jadi pendengarkan. Selagi kita mendengar di majlis taklim, selagi kita mendengarkan apa yang diajarkan oleh guru di majlis taklim, maka Allah catat kita kebaikan-kebaikan. Allah, di mana lagi kita mencari? Selain di majlis taklim. Makanya kan kenapa? Kalau orang-orang yang pergi ke majlis taklim itu, orang itu lagi dapat dihitung lagi. Ya karena memang godaannya sangat banyak sekali. Siapa yang mau? Wasadisu, keramat yang keenam, orang yang duduk di majlis taklim, tahaffuhumul malaikatu bi aznihatihim wa huwa fihim. Malaikat mengepakkan sayapnya menaungi orang-orang yang duduk di majlis taklim. Setiap kepakan malaikat, bulu-bulunya daripada sayapnya itu memohonkan ampunan buat orang-orang yang duduk di majlis taklim. Bayangin, kalau dosa-dosa kita ngaku, kalau kita ngaku merasa banyak dosa, duduk di majlis taklim, jangan malas. Pergi ke majlis taklim, jangan nyinyir. Itu karomahnya tuh yang kena. Wasabi'uha, karomah yang ketiga, kita duduk di majlis taklim. Kullu qadamin yarfa'uha wa yadha'uha takunu kifaratan lizzunub wa raf'an liddarajat wa ziyadatan fil hasanat. Karomah yang ketujuh, setiap langkah kaki kita angkat, kita letakkan lagi, berarti satu langkah, ya kan? Setiap langkah kaki kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, takunu kifaratan lidzunub, dan itu menjadi penghapus dosa-dosa kita. Coba kita ngaku nggak banyak dosa, hah? Ngaku banyak dosa nggak kita? Banyak. Ngajinya kan cuma seminggu sekali, ya kan? Minggu kemarin, terus minggu sekarang. Dari minggu ke minggu lagi nggak diisi dengan pengajian lagi. Tentu dosa mulu. Maka dihapus lagi sekarang. Tuh, coba. Dihapus lagi. Kita langkahkan kedua belah kaki kita menuju tempat ini, dihapus dosa-dosa kita yang kemarin selama seminggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadza liman lam yahfad syai'an. Nah, kembali bahwa karomat, keramat, kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang duduk di majelis taklim yang 7 tadi, itu bagi orang yang nggak mengerti apa-apa. Bagi orang yang nggak hafal apa-apa. Bagi orang yang nggak nulis apa-apa. Bagi orang yang nggak megang pena sama sekali. Duduk di majelis taklim, walaupun nggak ngerti, walaupun nggak paham, walaupun nggak hafal, tetap mendapatkan 7 karomat tadi. Itu untungnya di majelis taklim. Bagaimana kalau orang nyatet? Bagaimana kalau orang hafal? Bagaimana kalau orang mengerti dengan apa yang diajarkan oleh muallim? Wa ammal ladzi yahfadu falahu ad'afu dzalika mudha'afatan. Adapun orang yang hafal, orang yang faham, orang yang mengerti, mencatat, menulis apa yang diajarkan oleh muallim, falahu ad'afu dzalika mudha'afatan, maka baginya lipatan-lipatan, berlipat-lipat ganda pahala. Orang yang duduk di majelis taklim tanpa mengetahui apa-apa, tanpa paham apa-apa, tanpa mengerti apa-apa. Tuh. Jadi gitu. Apalagi dengan kita hafalnya, apalagi dengan kita mengertinya, apalagi dengan kita mencatatnya, berlipat-lipat pahala, berlipat-lipat pahalanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tuh. Dan kembali ya. Kalau kita duduk di majelis taklim, jangan pula pernah kita melihat siapa yang mengajar, siapa narasumbernya, ya kan? Lah, jangan tebang pilih kalau memang itu mau ngaji. Karena kalau kita melihat kitab Ta'limul Muta'allim, seorang murid yang sombong dan seorang murid yang tidak akan bermanfaat ilmunya ketika dia memilah dan memilih seorang guru, seorang muallim, tetapi dia memilah dan memilihnya bukan dikarenakan ilmunya, tetapi dikarenakan hal-hal yang lainnya, maka dia tidak akan mendapatkan manfaat sedikit pun dalam ngajinya, pergi kemanapun juga. Itu dalam Ta'limul Muta'allim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di kesempatan ini kita masih membahas surat Al-Baqarah, di mana kemarin kita menceritakan tentang orang-orang yang munafik itu seperti apa. Di mana orang-orang munafik itu adalah dia memperlihatkan keimanannya di depan halayak umum, tetapi pada saat dia pulang ke timnya, dia pulang ke rombongannya, dia pulang ke grupnya, maka dia mengatakan, aku pura-pura saja di depan mereka baik, aku di depan mereka pura-pura beriman, padahal hati aku sangat kufur sekali, hati aku sangat ingkar sekali. Itu tentang orang-orang munafik. Kemudian dilanjutkan dengan ayat selanjutnya, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس wahai orang-orang, ai ahlu Makkah. Yang maksud wahai manusia di sini siapa? Ai ahlu Makkah, yaitu ahli Mekah. Makanya kalau ayat Al-Quran diawali dengan panggilan ya ayyuhan nas, maka itu disebutnya ayat Makkiyah. Ayat-ayat yang turun di Mekah. Ayat-ayat yang ditujukan kepada orang-orang Mekah. Adapun ketika turun ayat diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka itu ayat madaniyah yang ditujukan kepada orang-orang Madinah. Nah, di sini ya ayyuhan nas, wahai ahli Mekah, wahai orang-orang Mekah, ubudu wahidu rabbakum, ibadahlah kalian,
kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqakum, yang mana Allah telah menciptakan kalian, walam takunu syai'an, sebelum kalian menjadi apa-apa. Kembali juga kepada diri kita. Wahai kita semua, khususnya yang berada di sini, u'budu rabbakum, ibadahlah kita kepada Tuhan kita, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kita, walam takunu syai'an, sebelum kita menjadi apa? Sebelum kita menjadi apa-apa. Tugas kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berada di dunia ini untuk apa? Untuk beribadah, ibadah kepada Allah. Enggak ada yang lain sebetulnya. Tugas kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, Kita semua yakin, kita semua hafal, ya, kita semua sadar bahwa tugas kita di dunia seperti itu. Cuman kembali lagi, ketika ibadah kita kurang, ketika sholat kita ketinggalan, ketika kita tidak baca Al-Quran, ketika kita tidak bersedekah, ketika kita tidak pergi ke masjid, maka tidak ada panik, tidak ada rasa penyesalan sedikit pun dalam diri kita. Tetapi ketika listrik mati, panik. Air pam mati, panik nyari air kemana. Ketika bayaran listrik mahal, panik. Ketika rupiah melonjak, panik. Giliran ketinggalan berjamaah sholat, tidak panik. Padahal tugas kita adalah ibadah, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita merenung ke situ, ternyata memang ya kita ini lebih mendulukan selain Allah dan Rasulnya. Padahal diancam oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 24. In kana abaukum wa abanaukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha fatarabbasu hatta ya'tiya bi amrih. Kata Allah dalam surat At-Taubah ayat 24. Dan ayat itu, kata Imam Qurtubi, termasuk ayat yang sangat mengerikan. Ayat yang paling mengerikan di dalam Al-Quran adalah ayat di dalam surat At-Taubah ayat ke-24. Artinya apa? Apabila orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, kemudian istri pasangan hidup kalian, istri-istri kalian, kemudian teman pergaulan kalian, kemudian harta yang kalian kumpul-kumpulkan, kemudian bisnis yang kalian takut rugi di dalamnya, kemudian rumah yang kalian senangi, ahabba ilallahi wa rasulih, lebih alhabba minallahi wa rasulih, lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah? Fatarabbasu ay fantariru, kata Imam Qurtubi, tunggu tanggal mainnya, tunggu saatnya, hatta ya'ti Allahu bi amri, sehingga Allah akan mendatangkan azabnya. Coba, itu ayat itu lewat-lewat aja kita baca. Tetapi kehidupan kita emang di situ semuanya. Kehidupan kita itu ada dalam kehidupan kita semua. 8 perkara ini. Coba, kita lebih betah di rumah ketimbang betah di masjid, ya enggak? Padahal di masjid AC tinggal mencet, ya kan? Enggak ditagih bayaran. Pengen mandi, pengen wudu, tinggal muter keran, ya. Enggak datang tagihan ke rumah. Tuh. Kemudian di masjid lega. Loh, rumah kita yang rumahnya sempit, bocor di mana-mana, tapi betah. Ya.
Kagak betah di masjid. Kita itu lebih cinta kepada selain Allah ya ketimbang cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Kita kagak ngaji nggak ada rasa penyesalan. Kita kagak ngaji nggak ada rasa panik. Kita nggak pergi ke masjid nggak ada penyesalan. Kita kita ketinggalan berjamaah nggak ada rasa panik, nggak ada rasa penyesalan, nggak ada rasa penyesalan. Artinya apa? Berarti kita lebih mencintai selain Allah dan Rasulnya yang 8 perkara tadi. Kalau kita memang sudah begitu, kata Imam Qurtubi, fatarabbasu hatta tunggu tanggal mainnya azab Allah datang. Artinya apa? Ketika ada musibah di mana-mana, ketika ada azab Allah turunkan ke kampung kita, ke negeri kita, jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri kita yang memang kita tidak mau ngaji, yang memang kita mencintai Allah dan Rasulnya di bawah mencintai selain Allah dan Rasul. Di bawah itu kecintaan kita kepada Allah dan Rasul nomor sekian. Kita lebih cinta rumah kita, kita lebih cinta anak istri kita, kita lebih cinta keluarga kita, kita lebih cinta teman pergaulan kita, kita lebih cinta bisnis kita. Bisnis rugi sedikit, ngenesnya bukan main. Ketinggalan ngaji, nggak datang ke tempat taklim, nggak ngenes, nggak ada penyesalan sama sekali. Berarti kalau memang sudah hati kita sudah begitu, kita lebih ngenes bisnis kita rugi daripada kita duduk di majelis taklim. Artinya kecintaan kita kepada bisnis melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Ketika kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya di bawah itu, maka kata Allah, tunggu tanggal. Ini Al-Quran yang berbicara, surat At-Taubah ayat 24. Kalau nggak percaya nanti ya tinggal hapus aja ayatnya, ya kan? Ini bisa-bisanya Ustaz aja. Ya, enggak. Ini tafsirnya ada. Kan? Tafsir Qurtubi seperti itu. Dan itu memang kita harus kita akui. Maka banyak-banyak istighfar, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kita seperti itu. Karena tugas kita mau tidak mau Allah ciptakan kita illa liya'budun. Nggak ada yang lain Allah ciptakan kita hanya untuk beribadah. Maka disambung dengan ini, ya ayat ini, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Wahai para manusia, beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan Tuhan kalian yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kembali kepada kisah Nabi Ibrahim, dipilih oleh Allah. Kenapa? Karena kecintaannya kepada Allah melebihi daripada kecintaan kepada selain Allah. Kalau kita ingin seperti itu, lebihkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya melebihi cinta kita kepada yang lain, melebihi cinta kita kepada yang lain, melebihi cinta kita kepada orang tua kita, melebihi cinta kita kepada suami kita, melebihi cinta kita kepada anak-anak kita, melebihi cinta kita kepada sahabat-sahabat kita, melebihi cinta kita kepada harta kita, melebihi cinta kita kepada bisnis kita, melebihi cinta kita kepada rumah kita. Ngeri ketika Allah ancam fatarabbasu, tunggu tanggal mainnya hatta ya'ti Allah bi